hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya banggakan Bapak RT, RW, lembaga yang ada di desa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka pembagian insentif BPD, RT, RW dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu, langsung saja pada malam hari ini akan diterimakan insentif selama 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Semoga ini bisa bermanfaat, walaupun tidak banyak, tapi ini sebagai bentuk apresiasi desa untuk jenengan yang selama ini sudah menjadi ujung tombak keamanan dari desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak RT, RW, BPD yang telah menjaga desa kita dalam keadaan sekarang aman, kondusif, tidak ada suatu hal yang kriminal tinggi atau dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya pribadi dan pemerintah Desa Sadang mengucapkan mohon maaf apabila dalam kita melayani atau menjadi rekan dalam pemerintah desa ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan, karena kita manusia tidak luput dari salah. Kadang kesalahan itu kita tidak menyadarinya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap menjaga keamanan lingkungan agar supaya kondusif, karena ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk kerabat atau saudara, anak, terutama ini saya pesan bagi anak-anak yang masih SD atau SMP itu biasanya sekarang tuh banyak sekali yang menggunakan sepeda listrik. Jadi saya ini lebih takut papasan sama anak-anak yang pakai sepeda listrik daripada sepeda motor. Karena mereka itu masih sebenarnya masih belum boleh. Itu sama saja seperti sepeda motor tapi cuma nggak ada bunyinya gitu aja. Malah bahaya, hati-hati, tolong dihimbau. Biasanya anak-anak itu malah bergeng-geng bawa sepeda listrik, jadi hati-hati. Kadang kita yang tidak salah tetap disalahkan, karena ini ku napa musuhe lare-lare talit niku napa, kadang haluane boten gadah haluan. Terus mengenai kebersihan lingkungan, Bapak Ibu saya harapkan untuk ditingkatkan lagi. Pak RT RW sekali lagi tolong jangan males ya ngobrak-ngobraki warganya. Dan saya pun terima kasih kepada Pak RT RW yang sudah aktif bekerja bakti, yang foto dan video sudah dikirimkan ke saya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk hal-hal seperti itu harus kita tingkatkan. Terus ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ini mengenai anggaran ADD. Penurunan pagu anggaran ADD tahun 2026 ini berakibat sebagian kegiatan operasional pemerintah desa tidak bisa terdanai. Di antaranya adalah yang pertama, hanya dapat menganggarkan honor staf desa dalam kurung tukang kebun, modin desa, dan modin kematian selama 1 bulan. Berikut BPJS Ketenagakerjaan staf desa dari PBH. Ini maksudnya bahwa di antara dalam kurung ini tukang kebun, modin, dan modin kematian ini tetap bayaran. Tapi di tahun 2026 ini cuma kita bisa menganggarkan 1 bulan. Yang bulan Februari, Maret, dan seterusnya berarti kita tidak bayaran, tetap bayaran seperti biasa, tapi insentifnya itu baru kita dapat mencairkan setelah perubahan APBDes. Kita ambilkan dari silpa
tahun anggaran sebelumnya karena ADD-nya tidak mencukupi. Oke. Jadi untuk insentif ini baru bisa dicairkan kira-kira perubahan APBDes itu paling cepat bulan Agustus. Jadi ngerapel itu nggih. Ngerapel tambah numpuk nggih. Terus kemudian tidak dapat menganggarkan pembelian alat tulis kantor seperti kertas, tinta, printer dan lain-lain. Ini juga ada akibatnya nih. Kita tidak dapat menganggarkan kertas, printer dan lain. Ini bayangkan bahwa ini adalah kebutuhan pokok kita untuk pelayanan. Ini akibat dari pengurangan anggaran ADD. Di samping DD, ADD juga dikurangi, Bapak Ibu. Jadi saya mohon fisik atau bangunan yang sudah terdanai dulu-dulunya dari dana desa ini benar-benar dijaga, dirawat, dipelihara, okay? Karena jenengan yang tahu lingkungan masing-masing. Karena apa? Di tahun 2026-2027 ini kita minim sekali dana desanya. Kita hanya bisa membangun hanya berapa titik, itu hanya sekitar berapa titik, itu dananya pun dikurangi. Hal-hal yang pokok yang harus kita anggarkan itu cuma sedikit, Pak. Oke. Jadi tidak seperti dulu lagi. Apa yang jenengan usulkan itu langsung kita ACC, tidak seperti itu karena sangat banyak sekali dikurangi dana desanya ini. Terus kemudian hanya dapat menganggarkan pembayaran listrik PLN selama 10 bulan. Sisanya nopo duko, golek-golek itu sebagian yang saya sampaikan. Insya Allah nanti sedekah buminya bulan Mei. Bulan Mei, terus informasi selanjutnya akan kita sampaikan lagi untuk rapat berikutnya karena satu paennya insya Allah ada di bulan Mei, entah tanggal berapanya belum pasti. Terus kemudian mengenai tamu, karena ini akan ada menjelang hari raya, jadi tamu mohon benar-benar diawasi. Oke, terutama dari jauh-jauh itu harus lapor RT RW, harus tidak RT yang dekat RW ya RW. Jadi paling tidak jenengan tahu agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Tambah lagi Bapak Ibu, sekedar informasi anggaran lagi nggih, supaya jenengan tidak salah paham. Desa kok tahun iki kok ora membangun iki model piye iki, korupsi pemerintah desa nggih. Nah, ini saya kasih tahu Pak ya, dengarkan baik-baik. Pagu dana desa tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 58.081.000 dari tahun anggaran 2025 atau naik sebesar 5,83%. Tapi pagu anggaran dana desa tahun 2026 yang mengalami kenaikan tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan kedai koperasi desa Merah Putih atau KDMP, yakni sebesar 680 juta. Jadi dana desa itu yang dulunya sekitar 800 berapa, ini dikurangi 680 juta Pak untuk KDMP. Sisanya ini termasuk untuk kegiatan fisik, bangun iku, terus untuk ada pembayaran Icon Plus yang wajib kita anggarkan, ada untuk BRT. Nah, itu
fisiknya sekarang kira-kira kemarin berapa saya di Amibedes? Ada 4. Hah? 4 titik. 40 juta? 4 titik. Oh, 4 titik? 4 titik. Untuk rincinya lupa Pak, berapanya. Jadi dari sisa 680 ini dana desa dikurangi 680 itu sisanya sekitaran 400 juta. Oke. Sudah jelas nggih mengenai anggaran nggih. Nah, jadi jangan ada yang berburuk sangka ya. Ya gimana lagi ya, kita memang harus ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden yang memang tujuannya memang ya untuk masyarakat Indonesia. Kopdes ini memang tujuannya untuk supaya desa menjadi desa yang mandiri. Jadi kita tidak dimanjakan terus dikasih dana desa terus. Nah sekarang waktunya kita berusaha untuk mewujudkan program-program yang beliau canangkan. Jadi kita mau nggak mau harus ikut. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ya. Langsung nopo enten pertanyaan Bapak Ibu? Langsung ya. Langsung monggo Pak. Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awal gini honor operasional RT RW untuk 3 bulan dados namanya 300. Nomor tunggal Bapak Agus Wibowo. Bapak Soekarno, RT 2 RW 1. Bapak Raja, RT 3 RW 1. Bapak Darsilan, Ketua RW 2. Bapak Nadianto, Bapak Adi Prayitno, rawuh kabupaten.
5 RW 2. Bapak Slamet RW 3. Bapak Wasiman Bapak Habib Susanto Bapak Sargiman Bapak Asman RT 4 RW 3. Bapak Turmudi, Ketua RW 4. Bapak Mulyadi Bapak Ahmad Dian Bapak Kacung Alswito Bapak Pargo RW 5. Bapak Surati Bapak Warnican RT 2 RW 5. Lanjut Bapak Kasari Bapak Pius Raru
Lanjut Bapak Bambang Pramusinto. Bapak Residen. Bapak Muhammad Fauzan RW 7. Bapak Ahmad Bakri. Bapak Purnomo. Bapak Sapuan. Lanjut Bapak Kuswanto. Oke, mau bergerak.